Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fredia Disyatitama dari kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Ketapang. Baik, di sini saya akan memberikan contoh video produksi massal. Makanan dan minuman adalah kebutuhan primer setiap manusia. Artinya kebutuhan makanan dan minuman pasti selalu ada setiap harinya. Industri ini tak perlu khawatir kehilangan pangsa pasarnya. Namun perlu diingat, seiring berkembangnya peradaban, pasar makanan dan minuman dibanjiri beraneka ragam sajian yang makin membuka lebar persaingan industri makanan dan minuman itu sendiri. Sebagai contoh, makanan ringan seperti biskuit. Kini di pasaran sudah tersedia berbagai jenis dan merek dagang, belum lagi minuman. Perkembangan ini akan terus terjadi ke depannya, seiring dengan selera masyarakat akan variasi makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Industri makanan dan minuman di Indonesia harus melihat hal itu sebagai peluang sekaligus tantangan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang sangat banyak, juga bonus demografi Indonesia yang dapat memperluas target pasar. Kuncinya ada pada daya saing. Mulai dari kualitas produk, kuantitas produk yang dapat memenuhi permintaan pasar, hingga pada lini distribusi. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, perkembangan ekspor industri makanan dan minuman selalu menunjukkan kenaikan. Tahun 2011 sebesar 4.440,8 triliun. Tahun 2012 sebesar 4.652,9 triliun. Tahun 2013 sebesar 5.479,8 triliun. Dan pada tahun 2015 menyentuh menjadi 5.597 triliun rupiah, naik 0,77% dibanding tahun 2014 sebesar 5.554,4 triliun. Sedangkan impor industri makanan dan minuman dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Tahun 2011, ekspor industri makanan dan minuman sebesar 6.851,9 triliun. Tahun 2012 sebesar 6.158,4 triliun. Tahun 2013 sebesar 5.801,3 triliun. Dan pada tahun 2014 sebesar 5.755,1 triliun. Serta tahun 2015 turun menjadi 5.033,2 triliun. Dibanding tahun 2014, tahun 2015 impor industri makanan dan minuman mengalami penurunan sebesar 12,54%. Untuk membantu industri makanan dan minuman dalam negeri agar tetap bisa bersaing di pasar yang kini telah memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian tak tinggal diam. Mulai dari menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dan integrasi hulu ke hilir, menyiapkan SDM berkualitas, pengembangan teknologi industri pangan, meningkatkan efisiensi proses pengolahan, dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices atau GHP, Good Manufacturing Practices atau GMP, dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau HACCP. Di samping hal di atas, Kementerian Perindustrian juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI, label halal, dan juga standar mutu lainnya. Bantuan mesin pengolahan produk makanan dan minuman, pengembangan sistem logistik, memfasilitasi pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN, memfasilitasi akses pembiayaan yang kompetitif, alih teknologi, peningkatan investasi demi pasar ekspor, hingga promosi. Dengan langkah itu, industri makanan dan minuman tahun 2016 diproyeksikan bisa tumbuh antara 7,4 hingga 7,8%. Namun langkah Kementerian Perindustrian saja tak cukup. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman, meliputi penerapan standar nasional Indonesia demi peningkatan standar produk, peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan litbang, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, dan tak kalah penting, penyederhanaan birokrasi perizinan dan investasi. Ayo, gunakan produk Indonesia.
Pocari Sweat dibuat dari sumber mata air pilihan yang diolah melalui proses demineralisasi. Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasteurisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin. Penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo, kita simak bersama. Biji resin ini akan disatukan, dipanaskan, lalu dicetak sambil didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding, di mana dia akan ditiup menjadi bentuk botol Pocari Sweat yang kita kenal. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform steril. Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang terjadi? Ya, ini saatnya si botol memperoleh kandungan istimewa Pocari Sweat. Setelah penuh, si botol akan diisi nitrogen cair agar menjadi lebih kuat dan tahan tekanan. Dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semakin seru. Dia harus menjalani pemeriksaan di cap checker untuk memastikan botol tertutup dengan sempurna dan bottle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Untung berhasil lolos. Berarti dia sudah memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus berlanjut. Kini, dia dan kawan-kawan sedang bersiap untuk menaiki kardus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa tertumbuk secara otomatis. Bersedia, siap, jalan! Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal hingga akhir. Pertama, ada proses resin to preform. Kedua, blow molding. Ketiga, filling dan capping. Keempat, bottle pressure detector. Kelima, labeling dan batch before. Dan keenam, auto casher. Tapi ada satu proses lagi ternyata. Proses itu adalah quality control. Untuk menjamin mutu si botol dan kawan-kawan, tiap 2 jam sekali beberapa botol akan diambil untuk menjalani kontrol kualitas. Tes pertama adalah tes fisik untuk memastikan apakah botol cukup aman dan kuat. Tes kedua adalah tes kimia. Nah, di sini larutan dalam botol yang diperiksa. Apakah larutan itu sudah sesuai dengan standar kelayakan minuman? Semoga berhasil. Si botol dan kawan-kawan akan melanjutkan ekspedisinya ke seluruh Indonesia untuk kita nikmati. Cerita yang seru ya. Dari proses kelahiran, petualangan hebat, hingga akhirnya dia melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan segala macam kebaikan Pocari Sweat. Ayo kita lihat langsung bagaimana prosesnya di pabrik. Saya Profesor Po mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa minum Pocari Sweat. Halo teman-teman, kali ini Bobo akan menceritakan perjalanan susu UHT. Mulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian, susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk-truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran.
Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi. Di sini, lemak susu dihaluskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susunya. Tahap berikutnya, sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, selama belum dibuka kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali, susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Susu kotak sudah jadi deh. Susu-susu kotak itu lalu berjalan berderet untuk masuk ke mesin pemasangan sedotan. Setelah itu, dikemas ke dalam kardus. Pengemasan ini juga dilakukan dengan mesin. Susu kotak yang sudah jadi ternyata masih diperiksa lagi loh. Caranya, setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel atau perwakilan. 10 kotak itu lalu disimpan selama seminggu dan diperiksa di laboratorium. Di laboratorium, susu diperiksa aroma, rasa, kepadatan, tingkat kemanisan, dan sebagainya. Wah, perjalanan susu di pabrik ternyata panjang ya. Baiklah, itu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.